Salam 24 jam. Selamat datang di podcast IDN Global Working Group Education. Podcast ini merupakan persembahan dari IDN Global dan kali ini kita akan berbincang mengenai metode penelitian mixed methods bersama Pak Bram Mariadi. Saya sendiri Asri Maharani dari United Kingdom. Ya, mungkin bisa kita mulai Pak Bram. Ya, silakan Mbak Sri. Ya. Pak Bram, mungkin kita bisa mulai dari cerita perjalanan akademik Bapak. Bagaimana awalnya Bapak tertarik pada metodologi penelitian, terutama pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Ya, terima kasih Bu Asri. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran UNER, saya lulus tahun 96 dan pada waktu itu sebagaimana semua lulusan dari Fakultas Kedokteran pada zaman tahun segitu, kami semua hanya mendapat metodologi penelitian itu kuantitatif saja. Ya, termasuk biostatistik dan seterusnya. Dan terutama karena statistiknya agak menakutkan ya memang ya bagi sebagian besar mahasiswa Fakultas Kedokteran. Dan waktu itu kalau saya refleksi balik, itu saya menyadari bahwa kami waktu itu diberitahu ini namanya metodologi penelitian, tapi yang diajarkan hanya kuantitatif. Sehingga kami berpandangan bahwa penelitian itu hanya kuantitatif saja. Bahkan istilah kuantitatif pun tidak disebut pada waktu itu, hanya dikatakan penelitian itu seperti ini. Nah, ketika kemudian saya mendapat beasiswa untuk belajar S2 Kesehatan Masyarakat di University of New South Wales di Sydney, maka ada apa namanya workshop pada waktu itu tentang penelitian kualitatif. Seumur hidup saya tidak pernah dengar. Ya. Kemudian waktu saya iseng karena saya pikir, aduh ada metodologi penelitian apa ini belum pernah dengar saya. Kemudian saya ikut workshopnya dan saya terus terang kaget sekali. Nomor satu karena ternyata ibarat burung ya, saya selama ini terbang hanya dengan satu sayap karena saya hanya tahu penelitian kuantitatif saja. Ternyata dan kedua, saya terkejut sekali karena penelitian kualitatif itu indah sekali ternyata dan menjadi jawaban bagi banyak sekali masalah yang waktu itu saya hadapi. Saya waktu itu misalnya menjadi dokter di di usaha kesehatan sekolah, saya bertugas memberi pendidikan seks, saya tidak tahu cara yang bagus itu tepatnya seperti apa, kebutuhan anak-anak itu seperti apa. Mereka ingin tahunya apa. Mau disurvei secara kuantitatif tidak bisa karena hasilnya sangat-sangat terbatas. Setelah saya kenal dengan penelitian kualitatif, jadi saya mikir, wah ini kalau pakai metode seperti ini, saya bisa tahu kebutuhan anak-anak tentang kesehatan reproduksi. Nah, kemudian tentu saja saya mulai terpikir, bagaimana kalau kita pakai dua-duanya ya, kuantitatif sama kualitatif, itu bagaimana? Nah, kemudian ketika saya mau melakukan tesis saya di S2, saya mencoba menggunakan metode survei Delphi yang ada elemen kuantitatif dan elemen kualitatifnya. Dan di situ saya mulai jatuh cinta. Delphi itu bukan, ada yang mengatakan Delphi itu mixed methods ya, metode penelitian campuran, ada yang mengatakan dia bukan, tapi saya mulai jatuh cinta dengan kombinasi kuanti dan kuali di situ. Kemudian itu saya lanjutkan waktu saya S3 di tempat yang sama, University of New South Wales di Sydney di Australia dan saya bilang dengan pembimbing saya, promotor saya, boleh nggak kalau saya mau menggunakan mixed method karena saya ingin mendalami pengetahuan tentang mixed method ini. Promotor saya senang sekali karena PhD-nya beliau juga mixed method, ya, maka beliau senang sekali dan ya sejak itu saya menjadi peneliti mixed method. Demikian Bu Asri ceritanya. Ya, sangat menarik sekali Pak Bram. Sama ya kita, saya juga penelitian mengerjakan banyak penelitian di bidang kesehatan masyarakat dan kita juga tahu bahwa ternyata banyak sekali masalah yang belum terpecahkan dan kita harus selalu menemukan desain penelitian baru untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, mungkin bisa kita dijelaskan kepada para pendengar Pak Bram, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan penelitian mixed method sini? Iya. Terima kasih Bu Asri. Em, Penelitian mixed method pada dasarnya itu adalah penelitian yang di dalam satu penelitian itu kita menggunakan metode kuantitatif
kita juga menggunakan metode kualitatif, dan kemudian ini syaratnya, dan kemudian kedua metode ini kita sintesis dan kita integrasikan hasilnya. Ini adalah tiga pilar dari penelitian mixed method atau penelitian campuran ini. Jadi harus ada elemen kuantitatifnya, harus ada elemen kualitatifnya, tetapi tidak cukup hanya itu saja. Karena kalau hanya itu saja, tapi tidak diintegrasi dan tidak disintesis, maka namanya bukan lagi mixed method, namanya adalah multi method. Jadi penelitian dengan metode majemuk, ya, ada kuantinya, ada kualinya, tanpa perlu dilakukan sintesis atau integrasi. Sedangkan mixed method harus ada elemen sintesis dan integrasinya. Kalau mau dilihat secara ya matematis, dikatakan bahwa multi method itu satu ditambah satu sama dengan dua. Sedangkan mixed method satu ditambah satu harus lebih dari dua. Lebihnya itu bisa tiga, bisa empat, bisa lima, dan seterusnya. Dari mana kok bisa lebihnya? Karena ada sintesis dan integrasinya itu. Terima kasih Pak Bram, sangat menarik. Eh, Mungkin bagi para pendengar yang lebih agak sulit ya Pak membayangkan ya, ada kualitatif, ada kuantitatif, dan kemudian dia harus diintegrasikan. Mungkin Bapak bisa memberikan contoh Pak, bisa dalam ilmu kesehatan masyarakat seperti yang kita tekuni ini, atau dalam bidang lain. Contoh sederhana, bagaimana sih sebenarnya apa mixed methods itu, lalu elemennya bagaimana, dan pertanyaan penelitian apa yang bisa dijawab dari mixed method ini? Ya, jadi em, contohnya mungkin bisa saya ambil contoh dari salah satu dari 4 penelitian yang saya lakukan waktu saya S3, ya. Jadi pada waktu itu satu penelitian yang ingin saya sampai bagikan ini adalah bagaimana penggunaan antibiotik, peresepan dan penggunaan antibiotik di daerah sangat terpencil di Indonesia, di satu kabupaten. Pada waktu itu saya melakukan penelitian, saya melihat resep-resep di puskesmas rawat inap, di rumah sakit, di poliklinik swasta rawat jalan, dan juga di rumah sakit. Rumah sakitnya itu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Nah, saya mengumpulkan resep antibiotik dari saya kalau saya tidak salah 1 tahun eh, mundur 1 tahun, ya, jadi retrospektif, ya, dari 10 lokasi saya kumpulkan sekitar berapa, lumayan banyak, ribuan resepnya itu. Kemudian saya lihat, saya teliti apakah peresepannya itu rasional atau tidak. Di situ saya menggunakan perhitungan kuantitatif. Jadi saya hitung yang rasional itu berapa, yang tidak rasional berapa, dan yang tidak bisa dikatakan rasional atau tidak itu berapa. Kemudian saya juga melakukan penelitian kuantitatif, ya, saya hitung, kuantitatif itu kan semuanya dihitung-hitung, ya, istilahnya, ya, hasilnya angka, ya. Saya hitung penggunaan amoksisilin, penggunaan tetrasiklin dan seterusnya itu masing-masing berapa, dan dari antara masing-masing antibiotik itu yang rasional berapa, yang tidak rasional berapa, dan seterusnya. Nah, dari penelitian itu saya menemukan bahwa ada beberapa hal yang menarik, seperti misalnya ketika saya lihat rasional atau tidak itu kan tergantung diagnosisnya. Saya lihat ada banyak sekali antibiotik itu diresepkan pada pasien yang sakit MAH. Sementara saya pikir lah ini kan tidak rasional, orang sakit mah kenapa diberi antibiotik? Dan ini bukan karena ada dugaan helikobakter, karena di daerah yang sangat terpencil itu tidak ada mekanisme untuk mendiagnosis helikobakter, dan antibiotik yang diresepkan pun itu bukan antibiotik untuk mengobati helikobakter. Jadi saya pikir ini sakit mah yang normal-normal saja, mengapa diberi antibiotik? Nah, dari situ saya merasa beruntung sekali kalau saya hanya berhenti di kuantitatif, maka saya menemukan masalahnya, tapi saya tidak tahu mengapa. Tapi karena penelitian saya memang mixed method, saya ikut duduk di kamar praktek ketika para dokter dan perawat, ya, karena di daerah sangat terpencil, perawat sering meresepkan. Itu mereka melayani pasien. Saya amati apa yang mereka lakukan. Ternyata pemeriksaan yang mereka lakukan tidak cukup untuk menegakkan diagnosis suatu infeksi. Ya pahamlah, karena pasien itu bisa sampai 200 orang harus selesai dalam 3 jam pelayanan, ya. Jadi otomatis bukan salah mereka karena memang sistemnya seperti itu, kebutuhannya seperti itu.
Jadi saya lihat kalau begitu bukan karena diagnosis infeksi, terus mengapa kok antibiotik diresepkan? Maka setelah observasi itu, saya melakukan eh, interview kelompok. Jadi saya wawancara, saya datangkan para perawat dan dokternya juga, saya duduk bersama dalam satu lingkaran, saya tanya, Bapak-bapak, ibu-ibu, dokter, tolong saya tanya, kenapa ya saya lihat banyak penyakit sakit orang sakit mah diberi antibiotik ini kenapa sebetulnya? Dugaan saya pada waktu itu kemungkinan mereka sudah lupa atau tidak tahu farmakologi. Tapi penjelasan mereka itu luar biasa. Ternyata kesalahannya bukan di farmakologi. Mereka menceritakan pada saya logikanya itu adalah bahwa sakit mah itu kan luka. Luka itu kan bisa infeksi. Supaya tidak infeksi, luka diberi antibiotik. Itu dasarnya. Dianalogikan dengan luka yang terjadi di kulit, luka kotor yang terjadi di kulit. Nah, jadi dari situ saya melihat bahwa oh ternyata peresepan yang angka-angkanya cukup mengkhawatirkan ini, landasan masalahnya bukan farmakologi yang kurang, tetapi patofisiologi. Itu ilmu yang harus ditambal, bukan farmakologi. Jadi ini salah satu contohnya ya bahwa kalau kita hanya melakukan satu saja, ya kuantitatif saja, maka kita tidak tahu penjelasannya. Tapi seandainya saya hanya melakukan kualitatifnya saja, observasinya saja. Saya tidak akan tahu apa yang harus saya tanyakan waktu wawancara, karena saya tidak punya angkanya. Dan saya tidak tahu ini berapa besar masalahnya, ya. Penggunaan yang tidak rasional ini berapa persen sih tidak rasionalnya ini, saya tidak akan tahu kecuali kalau saya sudah melakukan yang kuantitatifnya. Demikian Bu Asri, contohnya ya. Jadi ini dan ini saya harap bisa menunjukkan bahwa penelitian mixed method atau penelitian campuran ini paling bagus digunakan untuk masalah-masalah yang rumit, ya, masalah yang kompleks. Karena hanya dipotret dengan satu sudut, itu nanti hasilnya kita cuma dapat sebagian, sepotong dari gambarnya. Demikian. Nah, tadi kan Pak Bram menjelaskan, sangat menarik sekali Pak, bahwa Pak Bram mengawalinya dengan kuantitatif terlebih dahulu. Jadi menghitung menghitung jumlah peresepan dan kemudian bagaimana pola meresepkannya. Jadi berdasarkan perhitungan, karena ya tadi Pak Bram sudah menyampaikan kalau kuantitatif memang semua kita hitung begitu ya, pakai angka. Jadi berapa banyak, berapa proporsinya, kemudian faktor apa yang mempengaruhi, tetapi semuanya itu dihitung. Nah, kemudian Pak Bram menemukan suatu eh, hasil dan dari hasil itu kemudian Pak Bram menyadari, oh ini ada satu penyakit yang kemudian diresepkan antibiotik yang tidak perlu. Kemudian Pak Bram baru melakukan kualitatif di mana Pak Bram menanyakan kepada yang memberikan resep itu mengapa memberikan resep antibiotik pada orang dengan sakit MAH yang notabene sebenarnya tidak perlu diberikan antibiotik. Nah, pertanyaannya, Pak, yang ingin saya ketahui adalah apakah selalu mixed method ini kita awali dengan kuantitatif terlebih dahulu, kemudian kualitatif, dan kemudian kita integrasikan, ataukah ada cara lain atau pendekatan lain untuk mixed method research ini? Ya, terima kasih Bu Asri. Em, Cara yang tadi saya sampaikan ya, di mana saya melakukan kuantitatif dulu, kemudian pertanyaan yang timbul itu saya jawab dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ini dinamakan mixed method research yang menggunakan desain sekuensial berurutan, satu dulu baru yang lain ya. Dan sekuensialnya ini tipe explanatory. Maksudnya adalah kuantinya menemukan masalah, di-explain ya, dijelaskan ya, explanatory ya, dijelaskan dengan kualitatifnya. Tetapi ini hanya satu dari 4 desain utama dalam penelitian campuran. Jadi selain ada juga sekuensial yang apa namanya? Sekuensial yang urutannya dibalik ya. Jadi kualitatifnya dulu baru kuantitatif. Ini namanya sekuensial exploratory ya. Contohnya begini. Kalau kita mau membuat survei seperti contoh saya tadi pendidikan seks ya. Kalau saya ingin membuat survei ya, misalnya saya ingin mengukur pengetahuannya anak-anak di sekolah-sekolah ya tentang kesehatan reproduksi, itu pengetahuannya sudah sampai di mana
ya, maka kesehatan reproduksi itu kan besar sekali ya, lingkupnya besar sekali. Kalau saya membuat kuesioner, ya, maka kuesionernya bisa panjang sekali nanti. Ya, kuesioner kalau terlalu panjang, hasilnya tidak bagus. Nah, maka yang bisa saya lakukan adalah saya bisa mengumpulkan apa sampel dari anak-anak sekolah ya, mungkin dari berbagai sekolah, dari berbagai umur, laki-laki, perempuan dan seterusnya. Kemudian ada sekolah swasta, ada sekolah negeri dan seterusnya. Kemudian saya undang mereka dalam suatu diskusi fokus kelompok, diskusi kelompok ya, focus group discussion. Kemudian saya tanya, saya lempar kepada mereka, kalian ngertinya sampai di mana sih? Menurut kalian ada masalah apa? Apa sih hal-hal yang ingin kalian ketahui kalau ada dokter memberikan pendidikan seks atau guru memberikan pendidikan seks kesehatan reproduksi di kelas? Nah, nanti dari percakapannya mereka di dalam fokus group tersebut, saya kemudian bisa ini kualitatif metodenya ya, fokus group discussion itu kualitatif. Nanti dari situ saya bisa menangkap, oh ternyata yang ingin mereka tahu itu ini. Ternyata ada kesalahan pemahaman dari mereka, ini, dan ada masalah yang mungkin mereka tidak sadari bahwa itu masalah. Seperti misalnya pelecehan seksual, seperti misalnya mereka mungkin ingin tahu, kenapa sih pornografi kok dilarang? Misalnya begitu. Nah, nanti kalau saya sudah dapat masalah-masalah utama dari mereka ini, maka saya membuat kuesioner saya berdasarkan masalah yang saya temukan ini. Jadi kualitatifnya menjadi landasan dari pembuatan kuesioner untuk kuantitatifnya. Karena kalau sudah melalui proses fokus grup ini, maka topiknya jadi diringkas, tidak terlalu banyak. Kita tahu mana yang paling dibutuhkan pada saat ini. Yang lain-lain bisa tunggulah nanti sebentar. Kuesioner berikutnya barangkali. Jadi itu yang namanya sequential exploratory. Nah, ada juga yang saya lakukan waktu S3 saya, chapter penelitian yang lain itu adalah concurrent istilahnya. Concurrent atau convergent, itu kuanti dan kualinya dikumpulkan bersama-sama, tanpa satu menunggu yang lain. Penelitian saya waktu itu meneliti eh, berapa banyak dan apa penyebab dari bengkaknya infus. Jadi kalau pasien dipasang infus kemudian bengkak, itu kira-kira penyebabnya apa? Nah, maka setiap pagi saya keliling ya, di rawat inap ya. Kemudian saya lihat semua pasien yang pakai infus, kalau ada bengkaknya, itu saya ukur bengkaknya berapa senti, kuantitatif ya. Obat yang dimasukkan itu berapa, sudah dipasang berapa jam, itu semua kuantitatif, semua angka. Tapi tanpa menunggu pengolahannya, saya langsung tanya kepada pasiennya, kepada keluarganya, kadang kepada perawat dan dokternya, saya langsung tanya, ini gimana? Sakit nggak? Misalnya begitu ya. Terus kemudian kok diinfus? Cerita dong gimana jadinya sejak sakit di rumah sampai kemudian sudah di bangsal, perjalanan kapan infusnya dipasang, mengapa infusnya dipasang, dan seterusnya. Apa jadinya kalau infusnya bengkak begini? Menyesal nggak pasiennya? Misalnya begitu. Kalau infusnya dicabut, pasiennya gimana? Ya, apakah mereka kepingin dicabut atau tidak? Misalnya seperti itu. Dan kemudian hasil dari kuanti dan kuali ini saya kumpulkan terus tanpa saya gabung dulu. Tanpa saya gabungkan dan saya belum selesai analisisnya. Setelah terkumpul semua, baru saya analisis dan baru saya temukan ceritanya itu seperti apa. Jadi itu yang concurrent. Yang terakhir itu namanya nesting. Nesting itu kita mulai dari satu penelitian yang besar, kemudian di dalam penelitian yang lebih besar itu kita bikin penelitian yang lebih kecil. Besarnya bisa kuanti, yang lebih kecilnya kuali, atau dibalik, yang besar kuali, yang kecilnya itu kuanti. Saya lakukan waktu S3 itu yang model yang kedua. Jadi saya selama 7 bulan, saya observasi dokter dan perawat cuci tangan atau tidak. Itu saya observasi apa yang mereka lakukan ya selama itu. Kemudian di tengah-tengah periode tersebut ada periode selama 1 minggu di mana saya menghitung mereka cuci tangannya berapa kali. Tapi hanya 1 minggu saja yang saya hitung. Ya, saya menggunakan bingkai yang besarnya adalah bingkai kualitatif. Kemudian saya menggunakan ini ibaratnya ada sarang burungnya dan ada telurnya. Makanya dikatakan nested ya. Nest itu kan sarang burung ya. Jadi yang kecil itu kita lakukan dalam bingkai yang lebih besar. Demikian, Bu Asri.
Terima kasih Pak Bram. Jadi tadi Pak Bram sudah menjelaskan bahwa ada beberapa desain penelitian untuk mixed method research ini dari sequential explanatory, kemudian sequential exploratory, di mana kalau sequential explanatory tadi dari kuantitatif dahulu, kemudian kualitatif, kemudian baru diintegrasikan. Untuk sequential exploratory itu dari kualitatif terlebih dahulu, kemudian kuantitatif, dan lalu diintegrasikan. Lalu ada concurrent atau convergent design di mana dua-duanya berjalan bersama. Dan sangat menarik contoh yang terakhir tadi adalah nesting ya Pak Bram. Jadi ada penelitian lebih besar dan kemudian ada penelitian yang lebih kecil dan kemudian dia berinduk pada penelitian yang besar tersebut. Ini kan ada beberapa desain nih Pak Bram. Kira-kira faktor apa saja sih biasanya yang kita pertimbangkan untuk bisa menentukan desain mana yang paling tepat untuk penelitian kita? Itu pertanyaan yang biasanya banyak banyak Ya, banyak ditanyakan oleh orang ya. Ini kemudian mana yang tepat untuk penelitian saya begitu. Kira-kira faktor apa saja, Pak? Silahkan, Pak. jadi dalam kita menentukan desain yang mana yang akan kita pakai, ini pertimbangannya banyak ya, pertimbangannya banyak. Tapi secara yang utama adalah pertanyaan penelitian kita ini apa dulu, research question kita ini apa dulu, ya. Karena ada research question tertentu, seperti tadi sudah saya contohkan masing-masing, itu kalau dikerjakan dengan metode yang lain mungkin kurang pas, ya. Jadi kalau tujuan kita itu mau bikin kan intinya begini dulu, apa sih tujuannya kuantitatif, apa tujuannya kualitatif, ya. Kuantitatif itu tujuannya mencari generalisasi. Nah, di populasi sana masalah ini seberapa sih sebetulnya? Kualitatif tujuannya adalah mencari pemahaman yang mendalam. Saya ingin betul-betul mengerti mengapa masalah ini terjadi dan bagaimana mencegahnya dan seterusnya. Nah, jadi pedomannya filosofinya berbeda sekali. Nah, maka kita lihat nomor satu pertanyaannya, Bu Asri, sebelum kita memilih desainnya ya, apakah perlu saya bikin penelitian mixed method? Itu dulu yang nomor satu. Karena ini yang sering sekali saya temui, khususnya bagi pemula. Ya, ketika mereka mengatakan, saya ingin membuat penelitian mixed method, tolong ajari saya caranya. Saya pertama tanya dulu, Anda ingin tahu apa? Research question Anda apa? Apakah memang Anda betul-betul perlu menggunakan mixed method? Itu dulu. Sebelum saya jelaskan mixed method itu seperti apa. Karena seringkali ya ada suatu pertanyaan yang sama itu bisa dijawab secara kuanti, bisa juga secara kuali, bisa secara multi method, bisa secara mixed method. Nah, ini kalau sudah begini tergantung logistik dulu. Kalau ini adalah satu skripsi yang satu semester harus jadi, mungkin lebih baik satu metode aja deh. Ya, apalagi kalau yang bersangkutan masih baru belajar. Karena apa? Karena melakukan satu metode saja, ya, kalau mau bagus, ya, apalagi kalau baru belajar, itu sudah bisa menghabiskan satu semester. Ya, kita tidak mau berlama-lama di situ karena memang ada target. Akan beda sekali jika ini adalah misalnya suatu universitas, fakultas, departemen yang ingin membangun pohon penelitian. Waktunya cukup panjang. Jadi ada waktu untuk bikin kuantinya, bikin kualinya, dan seterusnya. Itu waktunya cukup panjang. Nah, ini jadi itu salah satu contoh logistiknya aja ya. Belum lagi masalah biaya, sumber daya, dan seterusnya. Nah, kalau memang sudah diperlukan mixed method, betul, oke. Desainnya yang mana? Ya mari kita lihat dulu. Misalnya dari segi kuantitatifnya. Kalau saya mau generalisasi, saya membuat pengukuran-pengukuran, saya mau membuat survei, apakah saya tahu yang mau saya ukur ini apa dulu? Kalau saya sudah jelas tahu persis apa yang mau saya ukur, misalnya alat ukur standarnya sudah ada penelitian lain yang ingin saya pakai di tempat saya, tapi semuanya sudah set ya, sudah jadi gitu ya. Maka mungkin lebih baik kita lakukan kuantinya dulu karena sudah lebih siap. Sementara kalau kuantinya belum siap, mungkin kita lakukan kuali dulu untuk membangun metode kuantinya. Ya, kalau kita kuantinya sudah siap duluan, ya kita lakukan yang kuanti dulu untuk nanti kita gali lebih lanjut dengan kuali atau ya kita lakukan kuanti dan kuali bersamaan.
Jadi ini semua tergantung logistiknya, tergantung research questionnya, dan ya tergantung pendekatan mana yang mau kita pakai dan yang nomor satu kita perlu atau tidak menggunakan mixed method. Demikian Bu Asri. Ya, mari kita lanjutkan diskusi kita, Pak Bram. Tadi Pak Bram sudah menjelaskan ya bagaimana ada faktor logistik, kemudian ada bagaimana ada faktor waktu dalam menentukan apakah kita perlu melakukan mixed methods dan desain apa yang tepat. Mungkin dan Pak Bram juga menjelaskan tadi bahwa Pak Bram juga banyak sebenarnya membimbing mahasiswa, ya Pak ya, baik mahasiswa PhD, mahasiswa S2 dalam melakukan penelitian ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak atau diberikan contoh kira-kira tantangan-tantangan apa sih sebenarnya yang dihadapi kalau orang ingin atau peneliti ingin melakukan mixed method research ini supaya teman-teman ini memiliki gambaran kira-kira apa yang harus mereka siapkan dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Asri. Ada tiga masalah utama ya, kendala atau jebakan kalau saya katakan ya, jebakan utama ya dalam memulai penelitian mixed method ini. Yang nomor satu tadi sudah saya singgung, yaitu istilahnya dalam bahasa Inggris itu ada pepatah yang intinya kalau kita lihat kereta kuda ya, kereta kuda itu maka kita keliru masangnya sehingga keretanya itu di depan kudanya gitu ya. Saya kan tidak bisa jalan kemana-mana. Mestinya kan kuda yang di depan, kereta yang di belakang. Mestinya kan begitu. Tapi kadang-kadang para peneliti pemula ini bukan kudanya yang ditaruh di depan, tetapi keretanya yang ditaruh di depan sehingga kemudian berantakan. Maksudnya bagaimana? Mestinya research question itu mengendalikan penelitian. Ya, kita punya pingin tahu apa, maka kita mendesain penelitiannya sesuai dengan research question kita. Ya, keretanya itu desainnya. Kudanya adalah research question. Tapi seperti saya singgung tadi, kadang-kadang ada yang datang ke saya, pokoknya saya kepingin bikin penelitian mixed method. Topiknya apa? Terus nggak tahu. Pokoknya saya pengennya mixed method. Karena saya kepingin belajar mixed method. Saya sangat hargai keinginannya untuk belajar, tetapi tidak bisa menaruh kereta di depan kuda. Tidak bisa. Jadi cari dulu penelitiannya itu maunya menemukan apa, baru kemudian kita pilih keretanya yang cocok yang mana. Demikian. Jadi itu jebakan yang pertama. Ya. Jebakan yang kedua itu adalah para peneliti pemula, dan ini saya katakan bukan hanya di Indonesia ya, tapi di Australia juga. Di antara mahasiswa saya juga, bimbingan saya S2, S3 juga ya di Australia. Itu adalah bahwa mereka belum memiliki pemahaman yang cukup kuat untuk tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Karena kita tidak bisa mengkombinasikan dua metode yang kita belum paham. Ya. Jadi kalau kita kadang-kadang yang saya temukan kuantitatifnya saja belum paham, ya. Kuantitatifnya saja belum paham betul, sudah mau dicampur dengan kualitatif, di mix ya, disintesis dengan kualitatif. Ini berat sekali, ya. Demikian juga sebaliknya, ada yang kuantitatifnya sudah sampai level S3, kepingin kolaborasi penelitian dengan saya secara mixed method. Tapi kemudian ternyata beliau sama sekali tidak punya pengalaman apa-apa di bidang kualitatif. Sehingga desain yang beliau tawarkan kepada saya itu kelihatan sekali ini timpang ini. Ya. Dan lebih celaka lagi, desain kualitatifnya itu terkontaminasi desain kuantitatif. Padahal kuanti dan kuali itu desainnya berbeda sekali. Paradigmanya berbeda sekali, teknik pengambilan sampelnya berbeda sekali, teknik analisisnya berbeda sekali. Ya. Nah, tapi karena kurang paham, maka kemudian terjadilah bukan mix method namanya Bu Asri, namanya jadi mix up method. Bukan penelitian campuran, tapi istilahnya penelitian campur aduk istilahnya. Karena kuanti dan kualinya dirancukan. Ini jebakan yang kedua. Jebakan yang ketiga adalah melakukan kuanti dan kuali tanpa melakukan sintesis dan integrasinya. Tadi sudah saya sampaikan, yang seperti ini namanya multi methods. Apakah multi method itu salah? Bukan, bukan. Multi method itu benar sekali, sangat bisa dilakukan, cukup dianjurkan, bisa dipublikasi sampai ke jurnal Q1. Ya, sangat-sangat berguna. Tapi tolong satu, jangan disebut mixed method kalau bukan mixed method. Kalau memang multi method, memang belum sanggup melakukan integrasi dan sintesis, sehingga hasilnya masih satu tambah satu sama dengan dua,
Maka namakanlah penelitian itu penelitian multi method. Itu adalah nama yang benar. Ya, tidak ada yang salah dengan desain seperti itu. Sangat-sangat diperbolehkan. Ya, tapi jangan disebut mixed method kecuali kalau ada sintesis dan integrasinya. Mungkin itu tiga yang paling besar, Bu Asri. Terima kasih Pak Bram. Nah, sudah disebutkan tadi ya, ada tiga jebakan yang memang harus kita hindari begitu supaya kita benar-benar bisa melakukan mixed method research yang benar. Mungkin ada eh, framework atau buku atau literatur atau penulis mungkin Pak Bram yang bisa Bapak sarankan kepada para peneliti muda ini dan yang baru belajar mixed method research ini. Kira-kira apa sih yang bisa mereka pelajari begitu supaya bisa memahami atau lebih memahami mixed method sini untuk menghindari jebakan-jebakan yang tiga tadi itu, Pak. Iya, terima kasih. Bu Asri, kalau boleh saya mohon izin untuk share screen sebentar ya, karena ini memang Iya, ada satu slide dari yang apa kuliah saya, karena mungkin lebih mudah menunjukkan bukunya daripada menyebutkan ya di dalam iya, podcast silahkan. ini. Silahkan, Pak. Jadi ini adalah ada tiga buku rujukan yang bagi saya sangat-sangat bermanfaat bagi peneliti pemula. Ya. Creswell ini adalah salah satu pakar yang paling dihormati dalam bidang mixed method karena beliau termasuk anu ya apa orang pertama orang-orang pertama yang merumuskan mixed method research itu. Jadi ini ada buku karangannya beliau dengan Vicky Plano Clark ya, Designing and Conducting Mixed Method Research. Tapi mengapa saya tampilkan edisi kedua? Padahal sekarang sudah ada edisi keempat kalau saya nggak salah, mungkin kelima ya. Mengapa yang saya anjurkan edisi kedua? Jadi edisi yang jadul ya. Mengapa? Karena edisi yang kedua ini penjelasannya paling lengkap. Dalam edisi-edisi selanjutnya, Creswell itu eh, menurut saya lebih tepat dibaca untuk orang yang sudah pernah melakukan. Tapi untuk orang yang baru pertama melakukan edisi yang jadul ini ya, yang dari tahun berapa saya lupa tahunnya, edisi kedua ini justru yang paling enak untuk dibaca karena memang langkah satu 2 3 A, B, C itu dijelaskan dengan bagus sekali di situ. Kemudian ini ada buku yang relatif baru, edisi kedua ya. Ini bukunya tipis sekali untuk mereka yang hanya sekedar ingin tahu cepat-cepat saja ya. Itu saya anjurkan buku ini. Atau bagi mereka yang sudah pernah melakukan satu dua desain dan kemudian kepingin tahu desain yang lain itu seperti apa sih. Kalau tidak punya banyak waktu, silakan cepat-cepat lihat buku ini saja. Bukunya tipis sekali. Ya. Yang ketiga, ini bukan promosi punya saya sendiri, tapi terus terang mixed method itu masih belum banyak dikenal di Indonesia. Jadi pada waktu itu saya dengan seorang kolega ya Dr. Astrid Susilo ya kami berdua menulis buku ini meneliti itu menyenangkan dan kami menawarkan satu pendekatan yang berbeda karena di buku ini kami menampilkan penelitian itu ada kuantitatif, kualitatif, mixed method. Ya, kuantitatif, kualitatif dulu, nanti di belakangnya baru ada mixed methodnya. Nah, ini untuk menambal pengalaman kami berdua bahwa ketika kami mendapat metodologi penelitian di S1, kami hanya kami mengira penelitian itu hanya kuantitatif saja. Jadi dari depan sudah kami tunjukkan bahwa penelitian itu ada kuanti, ada kuali. Kemudian research questionnya bagaimana? Kalau kuanti itu begini, kalau kuali begini. Pengambilan sampelnya bagaimana? Kalau kuanti itu begini, kalau kuali itu begini. Analisisnya bagaimana? Kalau kuanti begini, kalau kuali begini. Ya, sampai belakang penulisan laporannya bagaimana, baru kemudian kami kenalkan, dua metode yang tadi itu bisa digabungkan loh, namanya mixed method. Baru kemudian kami cerita tentang mixed method. Karena ini merefleksikan bagaimana perjalanan kami belajar tentang mixed method. Dr. Astrid Susilo juga seorang peneliti mixed method. Kebetulan background kami sama, kami mulainya kami berdua dokter, kami berdua lulusan dari UNER, kami berdua mendalami kesehatan masyarakat dan kemudian kami juga menjadi medical educator. Ya, jadi itu yang kami lakukan. Wah, saya sepertinya juga perlu nih Pak membaca buku dari Pak Bram.
terutama agar senang ini kalau meneliti ya. Jadi sepertinya buku ini akan sangat berguna terutama buat kita atau teman-teman yang kemudian takut dulu kan Pak. Seringkali kan orang begitu, takut dulu sebelum meneliti. Jadi seperti kayak membuat skripsi atau tesis atau disertasi itu momok yang menakutkan seperti itu. Iya, Ya, benar. terima kasih Pak. Eh, Pak Bram, sekarang kalau misalnya kita melihat perkembangan penelitian saat ini ya Pak ya, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, kemudian juga di bidang baik di bidang kesehatan maupun bidang-bidang lain. Bagaimana Bapak melihat peran penelitian mixed methods ini di masa yang akan datang? Ya. Terima kasih sekali Bu Asri. Memang akhir-akhir ini ada beberapa masalah yang membuat saya sangat-sangat prihatin ya. Dan menurut saya penelitian untuk topik-topik ini sudah banyak, tapi mungkin yang menggunakan mixed method itu masih belum terlalu banyak. Ya, yang pertama tentu saja kita tahu masalah stunting itu besar sekali di Indonesia dan sangat-sangat-sangat menjadi keprihatinan. Ya. Nah, saya pernah diajak kolaborasi oleh satu tim yang ingin meneliti tentang stunting. Mereka dasarnya mereka memilih di daerah suatu kabupaten dan mereka menggunakan penelitiannya itu kuantitatif. Ya. Mereka ingin merekam, mengumpulkan data sekitar mungkin sekitar 30 faktor risiko. Ya. Yang kemudian ingin baik itu pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan darah sederhana, yang dari situ mereka ingin melihat mengapa stunting di daerah tersebut tidak kunjung turun. Saya tanya, tidak kunjung turun maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, 5 tahun ya sebelum itu sudah lumayan banyak penelitian stunting di kabupaten tersebut. Karena memang salah satu kabupaten yang paling banyak diteliti tentang stunting karena masalahnya lumayan tinggi di sana. Nah, tetapi meskipun sudah dilakukan penelitian dan sudah ditemukan hasil-hasilnya, ada rekomendasinya, kok sudah 5 tahun ini angka stuntingnya tidak menurun, malah meningkat. Nah, ini kan prihatin sekali ya, dari segi kesehatan masyarakat, dari segi masa depan bangsa kita, ini sangat memprihatinkan. Tapi kemudian saya tanya, lah penelitian-penelitian yang sebelumnya metodenya seperti apa? Ya seperti ini, tapi variabelnya tidak terlalu banyak. Ini kami kumpulkan variabelnya lebih banyak. Dari berbagai penelitian itu, variabelnya mungkin 5 di sini, 7 di sana, dan seterusnya. Itu kami gabung semua, jadilah ini 30 atau sekian variabel. Nah, saya tanya, jadi sebetulnya pengumpulan datanya sudah ada dari dulu kan? Iya, sudah pernah dikumpulkan. Hasilnya tidak menurun, malah meningkat. Apa jaminannya bahwa penelitian yang ini akan membuat perubahan? Ya, terus mereka bilang, iya juga ya. Terus gimana dong? Kita kan kepingin menurunkan. Saya bilang, sudah terpikir untuk bikin mixed method. Saya bilang, ya, mixed methodnya maksudnya seperti desainnya seperti apa? Karena memang sudah ada yang paham kualitatif ya, tapi belum paham mixed method pada waktu itu. Jadi saya sampaikan, loh, misalnya begini, bagaimana kalau kita turun aja ke masyarakat, kita kumpulkan faktor risiko, oke, tidak masalah, tapi sambil menunggu misalnya dia diperiksa, anaknya diperiksa, bagaimana kalau kita lakukan wawancara kepada ibu-ibu yang ada di sana, ibu atau ayah ya, pokoknya orang tua ya yang ada di sana, selama ini mereka sudah pernah dapat intervensi apa saja untuk pencegahan stunting. Apakah misalnya sudah ada penyuluhan dari puskesmas? Ya. Nanti kita tanya, kalau ada penyuluhan itu mereka datang atau tidak? Kalau mereka datang, apa apa take home message ya? Apa kesimpulan yang mereka dapat dari penyuluhan tersebut? Nanti kita cek sama penyuluhnya. Ini ada kecocokan atau tidak ini antara apa yang disampaikan dengan apa yang dibawa pulang, kan? Terus kemudian kalau bisa nanti setelah anaknya diperiksa, minta izin, boleh nggak ikut pulang ke rumah, observasi di rumah. Ya, higienanya, syukur-syukur observasi gizinya. Makanan apa yang hari itu disajikan untuk anaknya, dan ini semua kualitatif. Nanti, kalau kita menggabungkan kualitatifnya ini dengan data kuantitatif risk faktornya, ya, maka kita akan bisa mendapat gambar yang jauh lebih lengkap, ya, dan mungkin bisa memecahkan masalah itu. Kenapa setelah 5 tahun diteliti, direkomendasi, dan diintervensi, kabupaten itu bukannya makin bagus, kenapa kok stuntingnya makin tinggi? Nah, ini satu contoh ya di mana penelitian campuran ini bisa bisa apa?
sangat bermanfaat ya untuk karena stunting itu masalahnya pelik sekali, kompleks sekali masalahnya. Ya, termasuk saya tanyakan, berani nggak? Kalau berani nih, saya bilang ya, coba sih tanya ke dinas kesehatan setempat. Dana untuk stunting itu pemakaiannya untuk apa saja? Ya, kalau mereka mengadakan acara, yang hadir berapa orang? Nah, nanti kalau bisa, kalau kita bisa melibatkan seorang ekonom kesehatan, kita bisa hitung ya untuk mencegah satu kasus stunting itu habis uang berapa rupiah. Apakah itu memang investasi yang paling baik? Jangan-jangan ada investasi dalam bentuk intervensi lain yang bisa lebih efektif dan efisien secara dana. Dananya mungkin diarahkan ke tempat lain untuk intervensi yang lebih berbasis bukti, evidence based dan lebih cocok dengan budaya setempat. Ngomong-ngomong soal budaya setempat tidak pernah bisa diteliti secara kuantitatif. Bagaimana kita bikin penelitian yang etnografis tentang budaya masyarakat tentang kesehatan? Jangan di kuesioner. Kalau di kuesioner umur berapa anak Anda mendapat makanan pengganti ASI, nanti jawabannya jawaban teoritis, bukan yang dilakukan benar-benar. Tapi kalau kita tinggal bersama sebuah keluarga yang punya balita selama 6 bulan atau selama 1 tahun, kita lihat setiap hari dari bangun sampai tidur, perilaku kesehatannya mereka bagaimana, ini etnografi ya, sangat-sangat kualitatif, maka mungkin kita akan mendapat gambaran yang sangat berbeda dari sekian banyak survei yang sudah sering dilakukan dalam 5 tahun tersebut. Jadi ini contohnya, Bu Asri. Satu ya. Masih banyak topik-topik lain yang saya kira bisa dengan sangat mudah. Misalnya, sekarang kan banyak diributkan masalah program MBG. Ya. Padahal program MBG itu intensinya bagus sekali, ya, modelnya bagus, tapi kelihatannya memang ada banyak masalah. Bagaimana kita bisa mencegah masalah ini? Kita mencegahnya, kita menggali masalahnya ini asal dasarnya apa sih? Ya, kemudian kita kuantifikasikan, ya, kita survei atau kita lakukan apa pengukuran atau seperti apa secara nasional. Dari situ kita dapat kuantitatifnya. Ya, jika perlu, kita juga kalau mau, kita juga bisa coba kita telaah media sosial. Ya, penggambaran MBG di media sosial itu bagaimana? Ini bisa kuantitatif, berapa yang pesan-pesannya positif, berapa yang negatif, dan kualitatif. Yang positif biasanya mengungkapkan apa saja, yang negatif mengungkapkan apa saja. Dari situ kita bisa menangkap wacana masyarakat luas tentang MBG itu seperti apa, bagaimana kita bisa menggeser paradigmanya supaya program ini bisa mencapai tujuan yang memang diharapkan. Jadi ini dua contoh saja, Bu Asri, bahwa ini kok sangat kontemporer ya pada tahun-tahun segini. Ini memang dua ini masalah yang lumayan memprihatinkan ya. Jadi mungkin penelitian mixed method ini bisa membantu mencari solusi yang positif dari kedua masalah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Bram. Ya, dua contoh yang sangat menarik ya Pak. Stunting itu memang merupakan masalah yang sudah cukup lama juga di Indonesia dan kemudian kita juga masih terus selalu berusaha begitu ya untuk mencari Hmm. tahu apa penyebabnya dan bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Dan seandainya pun tadi seperti yang Bapak sampaikan, kita memiliki suatu intervensi yang efektif, tapi apakah kemudian secara biaya itu juga cukup efektif dalam menangani stunting itu. Dan itu merupakan contoh yang bagus sekali bahwa kita bisa menerapkan mixed method research ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang cukup kompleks, yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan satu intervensi, kemudian semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Bram. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan pesan-pesan atau kemudian juga saran bagi para peneliti kita ini di Indonesia yang ingin menggunakan pendekatan mixed method ini? Ya, terima kasih Bu Asri. Saran saya untuk penggunaan mixed method yang nomor satu adalah em, bangunlah fondasi yang kuat dulu tentang metodologi penelitian secara keseluruhan. Mulai dari merumuskan masalah penelitian, research question, dan seterusnya. Ya. Kemudian di atas fondasi yang sangat kuat itu, dan ini adalah kewajiban bersama ya, antara para dosen
yang mengajarkan metodologi penelitian dan para mahasiswa yang belajar metodologi penelitian. Karena kalau dosennya mau sebagus apapun kalau mahasiswanya tidak berminat ya, tidak atau takut ya, takut belajar penelitian maka tidak akan ketemu ya. Jadi antara dosen yang mengajarkan dan mahasiswa yang belajar ini sama-sama harus meletakkan fondasi yang kuat. Di atas fondasi itu, maka perlu diperkenalkan baik kuantitatif maupun kualitatif. Ya, dua-dua metode ini harus diperkenalkan untuk semua disiplin ilmu. Orang sering mengatakan orang eksak cuma perlu tahu yang kuanti, orang sosial cuma bisa yang kuali. Sama sekali tidak benar. Dan tidak demikian halnya, ya. Tidak demikian halnya karena selalu ada tempat untuk kedua-duanya. Ya. Jadi seperti misalnya yang kerja di laboratorium misalnya ya, menemukan obat baru misalnya. Itu memang bidang mereka itu biasanya kuantitatif, ya kan. Tapi setelah itu obatnya itu mau apa bisa diterima oleh pasien atau tidak. Nah, ini kualitatif ya. Jadi tidak cukup hanya sekedar kalau menemukan obat yang kemudian tidak ada yang mau minum atau tidak ada yang mau pakai kan tidak ada gunanya obat ditemukan, ya kan. Nah, jadi bahkan di bidang sains murni sekalipun itu perlu tahu juga tentang penelitian kualitatif. Nah, kemudian setelah kuat dasarnya di kuanti dan kuali, tidak perlu jadi ahli, tidak perlu, tapi dasarnya harus kuat. Supaya nanti ketika menghadapi masalah yang kompleks ya seperti stunting tadi misalnya, seperti kesehatan reproduksi misalnya, seperti banyak lagi masalah-masalah yang lain ya yang kompleks, maka kita sudah punya sayap kiri dan sayap kanan. Kita bisa terbang menggunakan dua sayap. Apakah selalu harus pakai dua sayap? Tidak. Kalau logistik tidak mencukupi, ya pakai satu sayap sudah lebih baik lah. Kalau sayapnya kuat, terbang bisa juga. Ya. Tapi seandainya kita punya logistiknya, maka menggunakan dua sayap ya, kuanti dan kuali dengan mixed method disintesis, diintegrasi, ya, itu akan bisa membuat laju terbang kita menjadi jauh lebih cepat dan jauh lebih kuat. Jadi itu dasarnya ya. Kalau para dosen dan para mahasiswa memegang prinsip seperti ini, menggunakan pendekatan seperti ini, niscaya penelitian mixed method ini tidak menakutkan. Niscaya akan lebih banyak peneliti di Indonesia mulai dari skripsi ya, skripsi, tesis, jangan menunggu sampai S3. Mulai dari skripsi pun sudah bisa kalau mau ya melakukan mixed method. Dengan demikian, lebih cepatlah kita memecahkan masalah-masalah yang kompleks di negara kita. Mungkin dari saya seperti itu, Bu Astri. Ya, terima kasih Pak Bram. Eh, Sangat mencerahkan. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga jadi lebih paham begitu ya, bahwa ada metode penelitian mixed methods, apakah model penelitian ini, dan kemudian juga bagaimana bila mereka ingin menerapkannya. Terima kasih Pak Bram, terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast WG Education IDN Global kali ini. Sampai bertemu di podcast IDN Global yang mendatang. Masih banyak sekali topik-topik yang akan kita bahas, baik mengenai penelitian, menulis karya ilmiah, dan berbagai topik lain yang kita harapkan bisa membantu semua teman-teman di Indonesia untuk meneliti dengan lebih menyenangkan. Ya, Pak. Ya, Terima demikian. kasih. Ya, salam 24 jam dan sampai bertemu di podcast yang mendatang. Terima kasih.